Oke, sekarang kita bahas mengenai ikatan kimia. Jadi ikatan kimia itu asal mulanya itu kestabilan ya. Kan kalau unsur gas mulia atau golongan 18 itu stabil. Jadi unsur-unsur di tabel periodik itu disusun berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan nomor atom. Nah, yang paling kanan itu namanya gas mulia atau golongan 18 atau golongan 8A. Itu sifatnya stabil karena memiliki konfigurasi elektron penuh. Atau orbital atomnya terisi penuh oleh elektron. Gitu. Jadi gas mulia itu tidak punya kecenderungan untuk mengubah konfigurasinya itu. Jadi konfigurasi elektronnya tetap seperti itu, tidak menambah elektron, tidak mengurangi elektron karena udah penuh. Kalau ingin dikurangi elektronnya sulit karena butuh energi yang sangat besar, gitu ya. Nah, jadi unsur-unsur lain memiliki kecenderungan untuk mengubah konfigurasi elektronnya agar serupa dengan gas mulia. Contoh gas mulia yang nomor atomnya 10, neon. Z-nya 10. Kan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p, 6 kan? Berarti di kulit valensi atau kulit terluar ada 8 elektron. Ada 8 elektron di kulit terluar. Nah, itu disebut sebagai aturan oktet. Ya, jadi konfigurasi elektron gas mulia itu disebut juga sebagai oktet karena secara umum ada 8 elektron di kulit terluar. Selain oktet juga ada duplet, tapi duplet itu hanya berlaku kalau unsur tersebut hanya memiliki satu kulit. Kalau kulit pertama kan hanya 2 elektron kan? Nah, itu namanya aturan duplet. Oke. Unsur lain akan cenderung membuat elektronnya seperti gas mulia ini. Contoh fluor. Fluor itu nomor atomnya 9. Kan kalau konfigurasi menjadi 1s2, 2s2, 2p5 gitu kan. Supaya menjadi seperti neon, ini butuh satu elektron, ya. Jadi ini harus menangkap satu elektron kalau fluor. Bisa nggak dia menjadi duplet? Bisa, tapi harus buang 7 elektron kan? Lebih sulit. Jadi lebih disukai agar menangkap satu elektron sehingga fluornya berubah menjadi F-. Nah, dari sini kita akan masuk ke jenis-jenis ikatan berdasarkan pembentuknya. Ada ikatan ionik dan ada ikatan kovalen. Nah, jadi ikatan ionik ini terbentuk dari gaya tarik-menarik
ion-ion yang berbeda muatan. Jadi ini akibat dari listrik ya, atau elektrostatik. Atau ada yang disebut elektropolar, atau ada yang disebut sebagai elektrovalen, nah gitulah. Nah, sementara kalau keton kovalen terbentuk akibat pemakaian bersama pasangan elektron, yaitu akibat dari tumpang tindih orbital. Nah itu. Pertama kita bahas dulu ikatan ionik. Kan harus terbentuk dulu ion-ion ya. Contoh yang paling gampang itu biasanya natrium dan klor. Natrium 11, ketikan 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Ya kan? Ini kan satu elektron valensi. Nah, ini berubah menjadi Na+. Na+. Na+ itu konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2P6. Mirip neon kan? Sekarang udah 8 elektron valensinya, stabil. Sementara kalau klor 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Nah, ini akan berubah menjadi Cl-, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Ini mirip seperti argon. Nah, iya. Oh iya. Jadi ya. Acuannya yang ini apa? Yang dirujuk tuh yang golongan 8. Betul. Dia cenderung akan menjadi itu seperti gas mulia atau golongan 8A atau golongan 18 ya elektron terluarnya 8. Cenderung seperti itu. Walaupun nanti ada pengecualian sih. Tapi secara umum dia ingin menjadi 8 elektron. Nah, caranya seperti apa? Boleh tambah elektron, boleh buang elektron. Natrium itu kan kelebihan 1 elektronnya kan? Jadi supaya 8 elektronnya akan lebih mudah dibuang 1 daripada tangkap 7. Kalau tangkap 7 kan dia menjadi argon juga nih, ya kan? Kalau tangkap 7, tapi kan susah, banyak elektronnya. Ini klor juga gitu, klor itu kelebihan 7 malah nih, atau kurang 1, pilih mana? Tangkap 1 atau buang 7? Lebih mudah tangkap 1. Gitu. Makanya Na itu jadi positif, Cl jadi min gitu. Nggak, bukan kebalikannya. Nah, terus setelah Na plus dan Cl- terbentuk, barulah dia berikatan ion ya. Mungkin di buku-buku ada yang bilang kalau ikatan ion itu terjadi akibat serah terima elektron. Jadi elektron dari Na pindah ke Cl, bukan itu. Bisa sih, tapi kurang tepat karena ada kalanya Na plus ini terbentuk tanpa ada Cl. Jadi ada Na plus yang terbentuk di luar gitu. Adalah ikatan ion. Oke, dari sini akan terjadi ikatan antara Na plus dan Cl- ya. Jadi ini berikatan menjadi padatan ionik biasanya ya. Jadi ciri khas senyawa ion. Senyawa ion itu memiliki ikatan yang sangat kuat, namun brittle. Brittle itu apa istilahnya? Getas kalau bahasa tekniknya. Rapuh. Ya. Kenapa kuat? Kuat karena gaya tarik-menarik antar ion itu sangat kuat. Lebih kuat daripada gaya tarik-menarik pada kovalen. Terus kenapa ada rapuh? Rapuh karena pergeseran sedikit dapat mengubah posisi ion
yang sejenis sehingga tolak menolak. Nah, Jadi dia kuat tapi rapuh gitu. betul. Dia Bayangin harus aja, kuat tapi rapuh bayangin supaya aja berbaikan. kayak garam deh. Kristal garam itu kan senyawa ion tuh. Ya, Jadi kenapa saya bilang kuat? Kuat itu maksudnya dia mempertahankan bentuk padat. Nah, berarti dia mempertahankan bentuk padat. Kalau dia ikatannya lemah, dia nggak bisa berbentuk padat, bisa bentuknya gas dia. Sesama ya, senyawa itu kalau ikatannya lemah, dia tidak bisa membentuk padatan, ya kan? Kalau padatan berarti gaya sesama partikelnya kuat kan, saling rekat dia. Istilahnya ya, ya. kayak kohesi lah kalau dari fisika istilahnya kan. Nah, jadi dia mempertahankan bentuknya. Kalau lemah, bentuknya cenderung gas, saling menjauh gitu. Nah, kalau rapuh, kenapa bentuknya rapuh? Ada nih, saya lihatkan di buku, supaya gampang lihatnya. Nah ini, ini ya. Ini deh ya. Kalau bentuk senyawa ion itu bentuknya kristal, dan kristal itu adalah susunan partikel atau atom atau ion yang berulang. Jadi kata kunci dari kristal itu adalah polanya berulang. Nah, kalau senyawa ion kan harus positif sama negatif kan? Jadi harus selang-seling dia bentuknya. Kalau digeser sedikit karena ada tekanan dari luar, tentu posisi atomnya berpindah dong. Jadi ada kalanya positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Jadi saling tolak menolak gitu. Itu akibatnya Oh, kenapa dia mudah pecah, mudah mudah apa sih namanya rapuh gitu ya. Nah, gara-gara ini selang-seling itu. Nanti ada lagi padatan yang eh, walaupun diberi tekanan dari luar tapi tidak pecah, yaitu padatan kovalen seperti kuarsa. Kuarsa itu kan silikon oksida ya, pasir tuh ya. kuarsa. Nah itu kalau kita beri tekanan dari luar kan dia nggak pecah, gitu. Nggak seperti garam kan, kayak gitu. Oke, nah terus ada eh, ikatan ini, jadi kekuatan ikatan ion itu dipengaruhi oleh energi Kisi namanya. Energi Kisi. Nah, energi Kisi itu adalah energi yang dilepas saat uh, ion kation ya, saat kation dan anion dalam fasa gas bergabung membentuk padatan ionik. Ya. Jadi ketika bentuknya gas bergabung nanti energi lepas. Semakin besar energi yang dilepas, semakin kuat tarikannya. Jadi prinsip dalam keseimbangan dalam kimia ya, kestabilan dalam kimia, semakin stabil yang akan dibentuk, semakin besar energi yang dilepas. Tapi kalau dan begitu juga kalau energinya akan makin besar kalau makin stabil gini. Jadi ada gini lah. Saya buat. Jadi ini bentuknya tidak stabil. Ini menjadi bentuk yang stabil. Ini contohnya gas ion ya, gas gas ion. Ini padatan ion.
semakin stabil padatan ion yang akan dibentuk, artinya akan makin kuat. Ya. Ini ada energi kisi yang dilepas. Jadi makin stabil, makin jauh jaraknya ke bawah, ya kan? Tapi kalau kita ingin mengubah keadaan yang tidak stabil itu, artinya yang padatan, yang ingin kita pecah lagi menjadi gas, tentu sama kan besarnya, sama besarnya dengan arah bawah. Nah, ini adalah energi untuk memecah kristalnya atau padatannya. Ya gitulah. Makin besar energi kisinya, artinya makin stabil. Oke, nah energi kisi itu analog dengan gaya Coulomb. Gaya Coulomb kan rumusnya E sama dengan K dikali Q1, Q2 per R. Di mana K itu konstanta Coulombnya, Q1, Q2 itu adalah muatan, dan R adalah jarak, ya kan? Jarak antar muatan. Nah, kalau di kimia itu masuknya ke ukuran ion. Kan gini ya. Ini ion negatif, ini ion positif. Ya kan? Jaraknya kan dari sini ke sini kan? Nah, semakin besar ukuran ionnya, semakin jauh jaraknya, seperti itu. Jadi energi kisi itu dipengaruhi oleh muatan dan jarak. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi energi kisi. Oh ya, Kak, kalau energi kisi sama energi potensial bedanya apa ya, Kak? Energi potensial apa? Energi potensial ya ini kan saya saya lihat di buku semakin rendah energi potensial semakin stabil senyawa tersebut. Nah, itu energi potensial tuh maksudnya gimana? Nah, ini dia nih. Energi potensial tuh yang di sini. Energi yang dimiliki oleh si zat itu. Gimana ya jelasinnya ya? Jadi energi potensial tuh nggak bisa cuma satu jenis energi aja, ada banyak totalnya. Kayak apa ya? Kayak buah kelapa deh, buah kelapa yang di atas pohon. Kalau di atas pohon, energi potensialnya besar kan? Iya. Yeah. Makanya kalau dia jatuh kan, ya bisa jatuh gitu kan. Nah, kalau energi potensialnya, kalau buahnya itu udah di bawah, energi potensialnya udah rendah, dia akan bisa jatuh lagi gitu. Sama seperti itu sih analoginya. Cuman menjelaskan energi potensialnya itu yang mana agak sulit karena banyak ini faktornya. Karena dalam sistem kimia itu ada energi elektronik, ada energi transisi, ada energi vibrasi gitu, macam-macam. Dan itu beda-beda lagi cara ininya, cara mempelajarinya. Oke. Kemudian, nah bagaimana cara kita menghitung atau menentukan energi kisi? Kita bisa menggunakan siklus Born-Haber. Ini sebenarnya memanfaatkan hukum Hess ya yang di ilmu kimia. Nah, siklus Born-Haber itu menjelaskan proses step by step dari unsur-unsur dalam keadaan standar menjadi satu senyawa. Ya, perbandingannya itu dengan delta HF. Contoh yang paling simpel itu NaCl aja ya. Jadi kalau dalam
persamaan delta HF kan Na solid tambah setengah mol Cl2 gas akan menghasilkan NaCl solid. Jadi produk akhirnya yang ini, NaCl solid ini. Cara membentuknya yaitu dari ini kan. Turun tandanya ini adalah reaksi eksotermik delta HF. Nah, jadi delta HF itu langsung dari keadaan unsurnya ini dalam keadaan standar menjadi padatan NaCl. Ini kalau cara langsung nih. Nah, kalau step by step-nya ada. Pertama, Na solid itu akan berubah dulu menjadi Na gas. Dan Cl-nya masih sama, setengah Cl2 gas. Nah, ini adalah energi sublimasi. Apa istilahnya? Saya buat delta H sub aja. Delta H sublimasi Na. Sublimasi itu kan dari gas ke padat kan? Iya. Nah, kenapa harus disublimasi nanti? Kita lihat. Kemudian ini berubah lagi Na solid, Na gas, tambah Cl. Jadi yang awalnya ada Cl2, ini kan molekul ya, tapi setengah mol. Jadi setengah ini menunjukkan molnya. Ini berubah dari molekul menjadi atom, itu namanya disosiasi kan? Disosiasi Cl-Cl. Atau atomisasi sama aja. Pemutusan ikatan Cl-Cl inilah disosiasi. Sekarang udah jadi atom nih. Nah, tapi belum bisa bergabung kan karena dia harus bentuk ion dulu. Sekarang saya buat ion dari Na-nya. Na-nya saya buat ion jadi Na+. Na+ gas tambah C tambah Cl gas. Nah, ini namanya energi ionisasi pertama Na. Energi ionisasi pertama dari Na. Energi ionisasi itu ada banyak. Yang ini cuman yang pertama saja, karena yang kita buang hanya 1 elektron aja. Nah, kenapa harus bentuknya dalam gas? Ya, karena definisi energi ionisasi itu seperti itu. Energi yang dibutuhkan saat suatu atom dalam keadaan gas melepas elektronnya. Ya, kalau saya hitung dari sini energinya, Na solid, berarti itu saya udah termasuk delta H sublimasi. Saya harus pecah dulu tuh padatannya menjadi ion menjadi atom-atom yang terpisah. Nah, itu energinya tidak sama dengan energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron. Gitu. Akhirnya harus saya pisahkan dulu atom-atomnya. Kemudian ini kita buat Cl-nya menjadi Cl- kan? Ini jadinya Na plus gas tambah Cl- gas. Nah, ini adalah afinitas elektron dari Cl. Kenapa tanahnya ke bawah? Karena elektronnya ditangkap, energinya keluar. Jadi arah elektron dengan energi itu kebalikan. Kalau elektron masuk, energi keluar. Itu dia afinitas. Kalau di energi ionisasi, energi masuk, elektron yang keluar. Gitu. Oke, jadi positif di sini kan. Nah,
Kemudian ini yang dinamakan sebagai energi kisi. Energi kisi. Kalau saya sebutnya, simbolnya saya L. Singkatan dari lattice energy. L. Nah, tandanya negatif kalau di sini ya. Kalau ini saya ngikutin Brady nih. Nah, ada beberapa buku yang dia arahnya ke atas, tapi sama aja sih besarnya. Oke. Nah, contohnya ini ya. Ini contoh. Ini Na yang tadi ya, ini NaCl, Na plus tambah setengah Cl2, ini NaCl. Secara langsung kita dapatkan delta HF-nya 411 kJ per mol berarti di sini kan. Ini energi yang dibutuhkan untuk membuat atom Na gas ya, berarti sublimasi ke atas. Ini disosiasi Cl ke atas, kemudian ionisasi pertama ke atas, afinitas elektron ke bawah. Nah, ini energi kisinya. Semakin jauh energi kisinya, berarti dia makin kuat ikatannya. Sekarang kita lihat ini. Ini faktor yang mempengaruhi besarnya energi kisi berdasarkan hukum Coulomb ya, karena analog dia. Nah, ini data-data yang didapatkan, data eksperimen ya. LiCl, NaCl, KCl sama-sama muatannya 1:1 kan, Li plus Cl min, Na plus Cl min ya kan. Terus sama-sama Cl nih anionnya, berarti yang berbeda hanya ion positif aja. Ternyata LiNaK semakin ke bawah makin kecil energi kisinya. Kenapa seperti itu? Ya pasti karena ada perbedaan ukuran atom Li, Na, dan K. Pasti dari ukurannya, nggak mungkin dari muatannya, karena muatannya sama. Nah, kalau lihat dari sini, di gambar 85 ini, perbedaan ukurannya, kalau Na itu lebih kecil daripada K. Kalau ukuran yang lebih kecil, berarti jarak antara muatan lebih pendek, kan? Nah, lihat di sini lagi. Jadi energi kisi itu berbanding terbalik dengan jarak, atau berbanding terbalik dengan ukuran atomnya. Makin kecil ukuran atomnya, makin besar energi kisinya kayak gitu. Di sini. Oh iya. Iya kan? Sekarang iya LiCl sama Lif lihat. Sekarang Li-nya sama. F-nya gimana? F lebih kecil apa lebih besar dari Cl? F lebih kecil. Lebih kecil. Nah, sesuai kan dengan energi kisinya? Lihat LiCl-nya min 853, Oh iya. Lif-nya 1036 kan? Nah, gitu. Kemudian ada ukuran yang mirip itu kalium sama kalsium. Mirip ukurannya itu kan karena sama-sama periode 3, periode 4 ya. Nah, ini jauh lebih besar CaCl2. Kenapa? Karena muatannya nih, lihat. Ca itu 2 plus. Cl minnya ada 2, berarti totalnya 4 kan muatannya. Makanya jauh tuh jaraknya tuh. Gitu. Jadi ingat faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi kisi. Oke. Ini tadi udah ya. Ini udah. Ini atomic oktet. Oh, ada beberapa ion-ion yang tidak memenuhi oktet, yang tidak mengikuti oktet ada. Kalau ion positif paling sering yang ini sini nih. Yang merah-merah ini pasti oktet katanya. Yang abu-abu ini itu udah mengisi subkulit D. Kalau subkulit D itu kan elektronnya ada 10 ya, nggak mungkin oktet dong. Nah ini, contohnya di timah ini, stannum. Elektron terluarnya ada 4 kan di sini. Iya. Ion Sn2+, 2 elektronnya. Ion Sn4+ malah 10 gitu. Nggak oktet kan? Jadi oktet itu hanya untuk mempermudah aja. Aturan yang sebenarnya itu ada tentang penuh atau setengah penuh gitu. Kalau Sn2+ kan subkulit S-nya udah penuh nih, 2 elektron kan. Kalau Sn4+ ada 10 elektron di
D kan, udah penuh. Nah, gitu sih. Kestabilannya dilihat dari penuhnya orbitalnya. Nih. Ya udah. Nah, sebelum masuk sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nggak ada deh. Nggak Ada. ada sih, Kak. Oke. Oke, kemudian simbol atau struktur Lewis ya. Nah, ini asalnya dari jumlah elektron di kulit terluar. Di 1A atau golongan 1 elektron, di golongan 17 atau golongan 7A itu 7 elektron, seperti itu sih. Jadi harus tahu dulu konfigurasi elektronnya. Kalau senyawa ion itu struktur Lewisnya seperti ini biasanya ya. Jadi ada kurung siku, kurung sikunya di sekeliling ini ya, ionnya. Tapi ini jarang sekali kita pakai struktur Lewis untuk senyawa ion, jarang sekali. Karena kalau senyawa ion itu bentuknya kristal nggak seperti ini. Kristal itu seperti yang saya bilang tadi, dia bentuknya pola yang berulang ya. Nanti kita lihat. Nah ini nih. Ini contoh dari gambar struktur Lewis. Ada hidrogen, punya 1 elektron masing-masing, supaya stabil kan mau jadi duplet. Jadi masing-masing dipakai bersama sepasang ini. Nah, jadi H ini tidak membuang elektronnya ke H sebelah. Karena kalau diibaratkan dia tarik tambang, ini kan sama kuat nih. Sama-sama anak kecil, umur 5 tahun lah misalnya. Sama-sama cowok, pasti kan kekuatannya mirip-mirip kan. Nggak akan ada yang menang kalau tarik tambang. Jadi elektronnya ada di tengah-tengah gitu. Nah, gambar yang bulat ini hanya untuk memperlihatkan aja, ini elektronnya milik bersama. Tapi sebenarnya kalau struktur Lewis nggak pakai lingkaran ini. Dan sering sekali elektron ikatan itu diganti dengan tanda garis ya, garis ini. Garis. Artinya ada sepasang elektron yang dipakai bersama. Nah, untuk molekul seperti ini, ya ini umumnya mengikuti aturan oktet. Kalaupun ada yang melanggar oktet, itu karena elektronnya bisa lebih dari 8 elektron. Contoh, sulfur. Nah, sulfur sulfur 16 ya. 286. Ini kan ada di periode 3 kan? Berarti kalau periode 3 atau kulit ketiga itu maksimal 18 elektron kan? Ya. Kalau kulit kedua, kalau pertama cuma ada 2 elektron. Kalau kulit kedua maksimal 8 elektron. Nah, makanya kalau yang di periode 2 itu harus ikut oktet. Tuh. Kalau yang periode 3 ke atas boleh melanggar oktet karena masih muat. Oke. Sekarang gimana kalau kita menggambar struktur Lewisnya? Contoh H2O yang paling gampang nih, H2O. Jadi ada O, ada H, 2 buah. Gitu kan? Jadi buat dulu aja atom-atomnya, elektronnya nyusul. Tuh. O itu O 6 elektron keluar. Kalau H ada 1, berarti H-nya masing-masing pinjam punya O kan? Iya. Ini O1 di sini, 1 di sini. Ini H, 1 pinjam di sini, 1 pinjam di sini. Nah, H-nya udah duplet, tapi O-nya belum oktet, ya kan? Iya. Harus ada duplet tuh 2 ya, Kak? Betul, 2 elektron. Nah, supaya oktet kan tambah 4 elektron lagi.
Memang O punya 4 lagi kan? Kan masih 6. Iya, baru 2 itu. 4 kan? Iya. Jadi kita buatnya berpasangan, 2 di sini, 2 di sini. Nah, ini dia. Coba lihat sekarang H2O ini oksigennya udah oktet belum? 1, 2, 3, 4, Udah. 5, 6, 7, 8 ya kan? Nah, kalau kita gambar dengan garis, jadi gini. Gitu. Ini H2O. Oke. Oh iya. Ya kan? Nah, kalau bentuk lain, nah sekarang gimana kalau yang agak rumit? H, N, O, 3. Nah, ini kita buat dulu N di tengah. Ya kan? O-nya di pinggir. Nah, kira-kira H-nya di mana? N itu berapa N, Kak? N 5 itu elektron. itu di samping N. Di sini. Iya. Oke. N itu 7, berarti 2, 5. 5. Kan? Iya. Gimana supaya oktet caranya? Kita lihat. Berarti di sini harus 1 kan? Tuh. Iya. Terus H-nya di sini 1. H-nya udah duplet. O-nya N-nya sisa 4. Berarti ini 2 tambah 4, 6 kan? Kurang 2 elektron lagi. Coba saya pasangkan dengan ini. 1, 2. 1, 2. 3, 4. Ini kan? Ini udah 5 elektron milik N. Baru 6 elektron. Kurang 2 kan? Iya. Kurang 2. Kalau saya pindahkan, kurang 2. Nah, 2-nya dikasih sama oksigen. Oksigen ini kasih 2 elektron ke sini. Ini N-nya ngasih 2 ke bawah. Sama 2 ke kanan. Nah, sekarang kita cek elektron di N. Ada berapa nih? Ada oktet. Oktet kan? Iya. Oksigen oktet nggak? Oksigen oktet juga. Yang ini nggak oktet tapi. Oh iya, itu enggak. Nggak oktet. Berarti salah dia. Bukan yang ini gambarnya. Oke. Jadi harus diganti supaya semuanya oktet kan? Iya. Nah, gimana caranya? Berarti ini saya pasang 2. Jadi dia rangkap 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi O yang ini nggak oktet. Nah, jadi salah juga. Nah, gimana caranya? Sekarang saya pindahkan H-nya ke sini. H-nya ke O. Iya. Saya pindahkan H-nya ke O. Ini pindah 1 ke sini.
sini, satu ke sini. Ini kan? Ya. Nah, gini. Kalau saya gambar, oh ini udah oktet belum? 1, 2, 3, Udah. 4, 5, 6, 7, 8. Oktet kan? Nah, kalau saya buat garisnya, kan jadi N, O, O, H, Oh, O. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu. Nah, ini kira-kira benar ya, karena sudah sudah oktet semua kan ini. Nah, sekarang gimana kalau H2SO4? H2SO4 S286. Saya buat dulu yang seperti ini. iya. Terus H-nya kemungkinan di sini. Itu O-nya oktet 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang satu lagi ambil dari S. Ini S ke sini 1, S ke sini, S ke sini. S itu 6 ya, Kak? 6. Iya. Jadi sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih kurang 2 lagi. 2 lagi. Nah, mana tuh? Gimana kalau gini? 7, 8. Iya, Ya kan? Terus betul. O-nya nerima aja. 6. Tinggal 6 lagi kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau saya gambar bentuk garisnya jadi gini. Oh, itu yang O sama S nggak double. Yang mana? Yang ini? Yang ya. Enggak, sendiri. Karena kan cuma 2. Kalau 2 titik berarti satu garis kan? 2 titik itu artinya dia sepasang. Kalau Iya. diberikan dari S langsung berarti S-nya donor tuh. Ikatan koordinasi sama seperti yang di sini nih. Oh, iya iya. Koordinasi ini. Kadang dibuatnya panah kan. Jadi kalau di sini saya bersatu aja. Nah, apakah ini benar? Apanya? Strukturnya benar kalau seperti ini. Ini kan udah oktet. Ada nggak kemungkinan lain yang dia melanggar oktet? Ada. Jadi melanggar oktet. S ini kan ada di periode 3 kan? Iya. Boleh menampung lebih dari 8 elektron. Jadi alternatif lainnya, yang ini saya buat double bond. Yang ini nih, saya buat double bond. Jadi seperti ini. S. Double. Jadi 10 ya? Betul, jadi 10 nih.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang S-nya ada 10 elektron kan ikatannya. O-nya juga 10 apa 12, Kak? 12. Iya benar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya? S ada 16, 12 elektron. Manakah yang benar? Struktur yang di sebelah kiri atau struktur yang sebelah kanan? Struktur A atau struktur B? Nah, cara mengetahuinya, kita gunakan muatan formal. Jadi muatan formal itu yang A ya? Kenapa? Yang formal yang mana? Yang A? Enggak, dua-duanya itu kita cari muatan formalnya berapa. Oh iya itu. Nah, jadi cara menghitung muatan formal, jadi muatan formal itu adalah jumlah atau muatan yang diemban atau ditanggung oleh masing-masing atom dalam molekul. Di mana total muatan formal harus sama dengan muatan molekul tersebut. Jadi kalau molekul netral seperti tadi 0 ya, nggak bermuatan, berarti totalnya harus 0. Kalau muatannya negatif atau positif, berarti ion, totalnya harus seperti itu, harus sama. Nah, cek gimana cara menghitungnya. Jadi muatan formal sama dengan jumlah elektron valensi kurang jumlah ikatan kurang jumlah yang bebas ya. Betul. Jumlah elektron bebas. Bebas tuh maksudnya yang nggak berpasangan. Betul. Yang nggak berikatan gitu ya. Ya, non bonding istilahnya, tidak berikatan, berpasangan tapi tidak berikatan. Bosnya tidak berpasangan. Iya. Nah, ini ya. Kalau kita lihat dulu strukturnya. Yang struktur A ya. H O S O H O O. Ini kalau saya kasih kode, ini O-nya yang jenis 1, ini O jenis 2. Yang ini kan sama ya, ini kan 2, ini kan O1 ya. Kalau kita hitung muatan formal H, 1 kurang 1 kurang 0, 0. Kan 1 elektron valensi kurang 1 ikatan kan? 0. Iya. Kalau nitrogen, sulfurnya, valensinya ada 6. 6 ya. Kurang 4 kan? Ikatannya. Ya, kurang 4. Dia juga nggak punya ikatan, nggak punya elektron tidak berpasangan kan? Yang bebas kan? Ya. Jadi totalnya plus 2. O1. Iya betul. O1 6 kurang 2. 2 kurang 2. 4. Oh, 4 hitungnya. Oh, bukan berpasangan ya, Kak? 1. Bukan. Jadi iya. Jumlah elektronnya per butir gitu. Per butir. 0 kan? Iya, 0. Sekarang O yang jenis kedua, yang atas bawah. 6 1 5. Kurang 1 kurang 6. Kurang 6. Min 1 ya kan?
Ini kan kali 2, ini kali 2. Totalnya jadi 0 kan totalnya? Iya, 0. Nah, netral. Benar kan harusnya? Ya, ya. Totalnya sama dengan muatannya. Nah, sekarang gimana kalau B? H, O, S, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini S-nya juga sama. Oh, iya. 6 dikurang Kurang 6, 6. 0 kan S-nya? Iya, 0. O1, ini O1, ini O2. O1, 6, kurang 2, kurang 4, 0. O2, 6 kurang 6, 2, kurang 2, kurang 4, 0. Ya kan? 0. Sama kan, Ya. sama-sama 0. Oh iya. Berarti bisa yang Nah, dua-duanya bisa. kesimpulannya, manakah yang lebih disukai? Kalau sama-sama 0 muatannya, tapi ini melanggar oktet, tapi muatan formalnya semuanya 0. Kalau ini kan ada muatannya nih. Iya. Jawabannya adalah struktur B lebih disukai. Bisa disukai itu gimana sih kalau? Lebih stabil lah. Oh, lebih stabil. Artinya jawaban yang benar yang B. Karena muatan formalnya paling kecil. Itu. Jadi di dalam molekulnya itu nggak ada tarik menarik lagi antar atomnya. Kalau ini kan ada muatan nih. Di Ya. S-nya ada S2. muatan 2 plus kan? Ya, O-nya -1 gitu. 2 plus. Di sini -1, di sini -1. Kalau ini kan 0 semua, lebih stabil. Jadi yang ada muatannya lebih stabil gitu ya. Betul. Yang muatan masing-masingnya lebih kecil, ya kan? Oh iya ya. Jadi gitu kalau saya menentukan mana yang lebih stabil, cari muatan formal tiap itunya, cari mana yang lebih kecil gitu. Ya, itu Tapi kalau ragu ya, cara ngecek lah. Atau kalau punya beberapa jawaban, kira-kira mana yang benar. Nah, biasa gitu sih, ditampilkan 3 gambar. Pilih mana yang tepat gambarnya. Contoh nih, iya, pernah ketemu kayak gitu? pernah. Oh, salah. Berarti kalau gitu dicari masing-masing gitu ya. Iya. Nah ini, kira-kira mana yang benar? Coba saya itu dulu. Coba cek dulu. Oke. Oh, berarti kalau gini O-nya dikali 2 ya kayak yang ini. Yang apa? Yang apa namanya? Yang N sama O. Yang mana? Yang ini, yang apa? Bukan, yang ngerangkap 1. Yang Ini ngerangkap. Nah, berarti dikali 2 gitu ya ntar ya. totalnya ya. Ini kan -1, Oh, ini kan terserah. -1. Totalnya dikali 2. Oh, oke oke. Kayak itu N tuh berapa? 5 ya? 5. Valensinya 5. Berarti ada yang bebas nggak sih Kak? Yang pertama? Ada bebas? Ada yang bebas nggak? Nggak ada ya? Di gambarnya nggak ada kan?
Berarti nggak Berarti ada plus gitu ya? 1. Berarti muatannya plus 1. Oh iya benar. Yang ketiga bukan sih yang stabil Kak? Yang ketiga, Iya bukan. coba lihat nitrogennya oktet nggak? Nitrogennya enggak. Enggak. Boleh nggak nitrogen melanggar oktet? Oh emang harus nggak boleh ya Kak? Oh, emang harus oktet ya Kak? Lihat, Kalau si nitrogen itu dia di periode berapa? periode Berapa coba? 3. 3. 3 yakin? Iya nggak sih 3? Coba. Saya. Apa? N tuh 5. Nih, Periode periode 5. 2. Oh N. Oh iya. N, nitrogen. Periode. Berarti maksimal 8 elektron kan? Oh iya. Nggak bisa melanggar oktet dia. Oke. Gitu deh. Jadi yang nomor 3 otomatis salah dong. Oh iya benar. Salah. Pilihannya antara 1 dengan 2. Nah, mana yang lebih Yang sukai? 2 sih. Yang 2. Kenapa yang 2? Soalnya apa ya? Kalau yang nomor 1 deh. O yang di tengah ini berapa? Untuk Yang formalnya. tengah itu yang di tengah itu 1. Plus Plus 1. 1. Nitrogennya, Nitrogennya plus 1. oksigen. Oksigen yang itu min 1. Ini minus 1 juga ya. Iya. Totalnya 0 ya. Oke, Selalu berarti 0. di sini plus plus min min gitu ya. Iya plus Oke. min. Kalau yang ini oksigen dari tengah berapa? Oksigen tengah min 0. 0. Nitrogennya, Nitrogennya plus 1. oksigen yang di atas Oksigen di atas min 1. min 1. Yang di atas tuh 6 0. dikurang 2 kurang 4. 0 kan? 0. Oksigen yang di bawah Yang di bawah min 1. min 1. Berarti yang di sini cuma ada 2 yang permuatan. N plus 1 sama O min 1. Kalau di sini ada 4 Iya. yang bermuatan. Berarti Oh lebih iya stabil yang tengah. Iya benar. Oh ya. Gitu Itu sih. yang paling sedikit yang bermuatan paling stabil gitu. Iya, jumlah muatannya dan jumlah atom yang bermuatan paling sedikit. Apalagi Oke. oksigennya muatannya positif kan di sini. Iya. Oksigen itu kan dia punya keelektronegativan yang besar ya. Jadi sangat sulit O itu mau mengemban positif kecuali lawannya fluor. Kalau O sama fluor itu O-nya yang positif, ngalah dia sama fluor. Tapi sama Cl aja kan Cl juga golongan 7 ya. Itu Iya. lebih menang O itu.
tarik-menariknya lebih menang O, jadi O yang negatif. Apalagi ini udah H nih. Nggak mungkin hanya netral, O-nya positif, nggak mungkin. Iya. Ini nggak masuk akal sih. Nah ini gambarnya tadi. Oke. Ini kan. Nah, Ya, gitu. lebih disukai yang nomor 2. Oke, jadi gimana? Menggambar Lewis bisa ya? Insya Allah. Oke. Kemudian apa? Kemudian kalau order ikatan tuh kayak yang ini kan kayak rangkap gitu ya. bisa. Tapi order ikatan itu cara menghitungnya dengan ini. Orbital molekul nggak sih yang ada yang antibonding itu? Kan jumlah elektron pada orbital bonding dikurangi jumlah elektron pada orbital antibonding bagi 2 kan gitu. Belum sampai situ sih kita kalau order ikatan. Oke. Jadi ada ya yang bisa melanggar oktet selain tadi melebihi 8, ada yang kurang dari 8. Contohnya ini BCl3. Be itu boron ya. Boron itu kan cuma 3 elektron valensinya. Jadi kalau di BCl3 ini yang di struktur nomor 1 kan nggak oktet, cuma 6 ya elektronnya. Iya. Tapi muatan formal B-nya 0. Muatan formal Cl-nya 0. Kalau yang di sini muatan formal B-nya berapa ini? 3 dikurang 4 kan? Iya, 3 kurang 4. Min 1. Min 1. Cl yang sebelah kiri 7 kurang 2 4 kurang 4 plus 1. plus 1. Cl-nya malah positif. Nah, makanya lebih disukai yang ini walaupun tidak oktet. Ini kan oktet nih. Tapi Ya, plus min. Nah, gitu. Jadi lebih diutamakan muatannya itu tadi. Nah, ini. yang nggak ada yang ada muatannya. Ya, yang tidak ada muatannya, yang 0. Oke. Lebih stabil. Terus ini yang ikatan koordinasi tadi ya. Sepasang elektron dipakai bersama. Ini N yang ini. Karena ada elektron bebas dipinjam sama B di sini. Kemudian ada lagi, nah, struktur resonansi. Struktur resonansi itu kelihatannya seperti ada ikatan rangkap yang berpindah. Kayak gini. Jadi ada 2 kemungkinan, rangkapnya itu di atas atau di bawah. Itu kok dimungkinkan kalau elektron di ikatan rangkap itu cuma bisa pindah satu atom jaraknya. Ini kan cuma sebelahan kan. Cuma di sini bisa pindah dia. Tapi kalau di sebelahnya lagi nggak bisa. Intinya salah satu tangannya itu harus ada di atom yang sama. Satu lagi ini NO3 min. Ada di kiri bawah, di atas sama kanan bawah kan. Jadi bisa beda-beda gitu ya. Bisa pindah-pindah, tapi salah satu garisnya kan masih ada di N. Itu. Oh iya. Dan dia disimbolkan dengan panah bolak-balik tuh, ciri khas resonansi. Nah, itu juga nanti ada struktur rata-rata namanya. Struktur rata-rata itu seperti ini. Struktur rata-rata itu saya buat aja deh gambar. NO3 kan tadi gini ya. N oh, tepat. N O O itu kan.
Nah, kalau dirata-ratakan dia jadi gini. N berapa sih? N di sini, O-nya di sini, sini, masing-masing ada 1. Terus ada tanda titik-titik gini. Nah, jadi ada elektron yang selalu berpindah di sini kan. Dan ciri khas kestabilannya makin banyak struktur resonansi, maka molekul tersebut makin stabil. Kestabilan itu dilihat dari sifat ikatan rangkap. Ikatan rangkap itu kan mudah bereaksi, karena mudah diputus tuh. Reaksinya reaksi pemutusan ikatan rangkap. Kalau ikatan rangkapnya pindah-pindah seperti ini, kan kayak buronan kan, mau ditangkap nggak bisa. Nah, kayak gitu. Semakin sering dia pindah, semakin susah untuk diputus, makanya dia makin stabil. Ada terjadi di benzena. Jadi benzena itu ciri khas sekali senyawa yang mempunyai cincin yang stabil ini. Jadi ada 3 ikatan rangkap yang selang-seling, sering berpindah, kalau nggak sebelah kiri, sebelah kanan. Saking seringnya berpindah, jadi sampai dibuat bulat aja. Padahal ikatan rangkapnya nggak ngaruh sama reaksi. Itu nggak akan pernah kita dapatkan ikatan pemutusan ikatan rangkap dengan cara biasa. Jadi kalau mau diputus itu caranya beda lagi. Beda dengan reaksi biasa. Oke. Ini enggak usah. Udah. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Nggak ada yang mau tanya? Ini Kak apa? Saya tuh lupa yang kayak yang apa yang SP3, SP itu apa ya namanya? Saya SP3. lupa ya kayak gitu. Hibridisasi ya? Apa tuh namanya? Lupa. SP3D gitu ya? Iya gitu-gitu, saya lupa tuh. Itu hibridisasi. Gimana sih kan nentuin? Ya, nentuin itu SP2 gitu. Lupa. Oh. Iya, itu sebenarnya simpel aja sih. Kita harus tahu jumlah domainnya aja. Jumlah domain elektronnya tuh. Mana ya? Nah, ini teori valensi. Sebelum ke situ, review sedikit ini bentuk molekul. Ini teori valensi. Kalau teori valensi itu menyebutkan ikatan kovalen terjadi di kulit valensi, kulit terluar. Jadi yang berikatan itu karena tumpang tindih orbital di luar ya. Nah, jadi ini memisalkan kalau elektron terluar dari atom pusat itu disimbolkan sebagai domain elektron, daerahnya elektron. Kalau ada 2 domain seperti ini, dia akan membentuk sudut yang saling menjauh. Asal teorinya adalah elektron itu sama-sama muatan negatif, jadi saling tolak-menolak. Nih, BeCl2 contohnya. Walaupun ini senyawa antara logam sama non-logam, ini kan Be kan logam, Cl kan non-logam. Harusnya kan senyawanya senyawa ion kan? Tapi ternyata BeCl2 itu cenderung kovalen dia bentuknya. Karena Be itu logam tapi kayak non-logam lah, kayak banci gitu lah. Seperti itu. Nah, jadi dia punya 2 elektron ikatan nih. Yang garis ini elektron ikatannya. Supaya sejauh mungkin sudutnya kan pasti 180 sejauh mungkin. Makanya bentuknya datar, linear gitu ya. Nah, ini hanya ada 2 domain. Kalau 2 domain berarti hibridisasinya SP.
Saya gitu aja sih hitungnya. 1S, 1P, SP gitu. Kalau ini yang bawah BCL3 ada 3 domain kan? Iya. 1, 2, 3. Nah, berarti 1S, 2P, SP2 gitu. Gimana? 1S, Gimana? 1S, 2P, SP2. Oh, Kan jadi 3 nih. S-nya tuh yang Selalu ada S di depan. hmm. Kan 3 Apa nih. tadi P2, Kak? Kenapa? P2 apa P3? P2. Soalnya totalnya harus 3. Satunya S, duanya P. Oh, ya, ya. Kalau tetrahedral, satunya S, tiganya P. Totalnya harus 4 nih. SP3. 1, 2, 3, 4. SP3 jadinya. Oh, Kalau 5 gimana? SP SP3D. SP3D, betul. Jadi ada satu Oh, S, jadi dia tuh 3 cuma P. EP cuma sampai 3 ya. Iya, betul sekali. P itu cuma 3 terakhirnya. Cuma ada 3. Kalau karena kurang tambah D kan? Kalau 6? Iya, TSP3D2. Iya. Gampang kan? Oh, iya, iya, iya. Jadi nentuin, oh itu berarti harus tahu dulu ya struktur apa bentuknya tuh kayak gimana gitu ya. Nggak mesti. Harus tahu ininya aja. Bentuk Oh, Lewisnya. oh iya, iya, benar. Struktur Lewisnya tahu kan? Terus hitung jumlah domainnya. Nah, Domainnya tuh yang mana sih, Kak? Yang apa ya? jumlah domain itu adalah elektron ikatan satu domain. Saya tulis aja deh. Domain elektron ya. Eh, satu ikatan itu satu domain. Satu ikatan rangkap berapapun itu juga sama satu domain. Karena berada pada satu tempat yang sama. Terus satu pasangan elektron bebas juga sama satu domain. Jadi NO3 yang ini Ya. domainnya ada 3. 1, 2, 3. Yang di sebelah sini. Ya enggak? Iya. Oke, jadi dari domain-domain ini kita tinggal lihat domainnya berapa, pasangan elektron bebas berapa, kita bisa tentukan berapa hibridisasinya dan bentuk bentuk geometrinya apa gitu. Dari situ aja. Coba Kak contoh Kak, saya Coba dong. kalau ini saya lihatkan dulu. Jadi kalau dua domain itu SP, 3 domain SP3, 4 domain SP3, sorry, ini SP2, ini SP3, 5 domain SP3D, 6 domain SP3D2. Nah, tapi bentuk dasarnya ini ya. Ini dengan Ya, asumsi tidak ada yang elektron bebas. bebas. Nah, semuanya berikatan kan. Jadi kalau bentuknya, kalau ada 2 linear, kalau 3 segitiga planar, kalau 4 oktahedral, 5 segitiga bipiramid, 6 oktahedral. Yang unik tuh ini nih, segitiga bipiramid ini. Karena ada 2 posisi yang berbeda tuh. Yang di tengah ini namanya posisi ekuatorial, karena di tengah ya khatulistiwa. Yang atas Ya. bawah ini aksial nih, sumbunya. Bedanya tuh sudutnya. Kalau yang lain kan sudutnya sama semua nih. Ini 180, Ya. 120, 109,5. Kalau yang ini sudutnya beda. Yang sesama ekuatorial yang di sini mana ya, guys? Nah, yang ini sama ekuatorial yang ini ya. Ini ke sini. Ini sudutnya 120 derajat. 120 derajat. Kalau yang ini aksial 80 ya. ke sini 90. Oh, ya, ya. Oke, itu ya. Tapi kalau oktahedral semuanya 90. Nah, gimana kalau ada elektron bebas?
tinggal buang satu ininya, cabut. Kalau saya bilang dicabut. Gimana ya? Nah ini kan 3 domain kan? SNCL2, ini 3 domain. Ada satu yang bebas. Jadi bentuknya bengkok, domain band atau huruf V katanya. Letter V. Kalau 3 domain, satu pasangan letter bebas. Kemudian kalau ini 4 domain, ini kan 4 domain nih, tapi 3 satu. 3 ikatan, satu bebas kan? Nih, contohnya NH3 itu bentuknya seperti piramid. Piramid segitiga. Kalau 2 kayak H2O, nah ini bentuknya bengkok atau huruf V. Makanya H2O itu nggak lurus bentuknya. Nggak bisa lurus H2O. Masih bengkok dia. Gara-gara ada ini. Aslinya tetrahedral, tapi karena ada 2 yang kosong, bentuknya jadi seperti itu. Terus kalau 5, nah 5 domain yang tidak berikatan itu selalu ada di posisi ekuatorial yang di tengah. Kenapa di posisi ekuatorial? Karena sudutnya lebih besar. Kenapa dia harus pilih sudut yang lebih besar? Nah, ini saya ditanyakan. Karena elektron bebas itu tolakannya lebih kuat dari elektron ikatan. Jadi aturannya adalah tolakan elektron bebas lebih kuat dari elektron ikatan. Konsekuensinya, pada 5 domain tidak mau berada pada posisi aksial atas bawah karena sudutnya 90 derajat. Dia maunya posisi ekuatorial karena sudutnya jauh, 120 derajat. Tuh. Konsekuensi yang lain, sudut ikatan akan lebih kecil jika memiliki PEB dibandingkan yang tidak. Contoh, nih, ini ya, CH4 tidak ada PEB, sudutnya 109,5. Ini sudut standar tetrahedral. Sekarang NH3, harusnya kan sama-sama 109,5 kan? Tapi karena ada elektron bebas di atas ini, tolakan ke bawahnya akan lebih kuat. Dia nolak ke bawah sini nih. Sehingga sudut yang ini, sudut XMX ini pasti sudutnya lebih kecil daripada 109,5. Pasti itu. Apalagi yang H2O, tolakannya ada 2. Pasti sudutnya lebih kecil lagi daripada NH3 gitu. Sudutnya lebih tajam lagi, lebih sempit. Gitu ya. Itu konsekuensi dari kuatnya tolakan pasangan elektron bebas. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Lagi? Apa namanya? Itu adakah yang apa itu ya? Udah sih paham sih kayak kalau yang ini. Paham ya? Oke, bagus. Kalau yang dipol ini bisa nggak? Polar-polar gitu bisa nggak? Bolehkah di-review lagi? Nah, jadi kan ada 2 sifat molekul, polar atau non-polar. Ciri khasnya kalau polar itu nanti udah larut dalam air, titik didihnya lebih tinggi gitu ya. Karena adanya
kecenderungan bermuatan, terpolarisasi. Tapi kalau nonpolar itu dia tidak bisa larut dalam air, juga titik didihnya rendah gitu ya. Munculnya itu gara-gara ada yang saya bilang tadi, tarik tambang. Nih, perhatikan ini CO2. Titik tengahnya di Ya. C. O ini anak-anak yang main tarik tambang. Kiri kanan sama kuat kan? Nggak ada yang menang dong. Kalau nggak ada yang menang, tidak terjadi polarisasi. Tidak ada distribusi elektron yang numpuk. Gitu ya. Iya. Jadi intinya polar itu kalau elektronnya nggak merata. Ini kan merata nih. Iya. Nah, berarti yang ini non polar nih. CO2, BCl3, CCl4 itu bentuk itu sifatnya non polar. Atau saya bisa bilang distribusinya itu simetris gitu. Ciri Iya, iya. khasnya adalah dia nggak punya pasangan elektron bebas dan semua ikatannya sama. Tuh. Kemudian, nah ini kan juga nggak ada pasangan elektron bebas kan? Ya, nggak ada. Nggak ada. Tapi lihat atomnya gimana? Ada yang beda nggak? Ya, dia ambil itu. Ini beda kan? Ya, Tapi beda. beda tapi atas bawahnya sama ternyata. Jadi Oh, iya. yang merah sama merah, yang biru sama biru ini sama. Jadi kita bisa bilang ini non polar lah. Saling meniadakan ya kalau non polar itu. Nah ini CH3Cl chloroform. Jadi antara 4 atom ini yang paling tidak elektronegatif kan H, yang paling Iya. elektronegatif Cl. Berarti arah tarikan elektronnya dari H ke C, dari C ke Cl. Tarik 3 di bawah sini kan. Makanya nanti di bawah sini yang di Cl itu akan terbentuk kecenderungan negatif dia elektronnya, muatannya, karena ada elektron yang banyak di sini. Parsial negatif lah ya, parsial negatif. Kalau di sini Berarti ini parsial contohnya, Kak, contoh polar gitu ya. betul, fotopolar. Tidak ada PeB, tapi ada atom yang berbeda, ya kan? Iya, benar. Ini juga H2O nih. H2O tadi ada PeB kan di sini kan? Ya, ada. Dua pasang kan? H2O dua pasang kan? Ya, Apa di gambarnya? yang bebas. Ini H2O yang sini nih. Nah ini dua pasang bebasnya, jadi tidak sama lagi tarikannya. Tuh. Ini kalau yang 5 domain ini kan juga nggak sama nih. Ini juga terbentuk polar. Yang ini polar. Iya. Tapi kalau yang ini Kalau ada PEB pasti polar apa enggak mesti, Kak? nggak mesti. Nih, yang linear ini non polar nih. Walaupun ada PeB, tapi sisanya kan tinggal atas bawah kan? Oh, iya. Nah, jadi tidak terjadi polarisasi kalau gini, sama tarikannya. Atau juga ini nih, yang 6 domain. Kalau ini polar, kalau ini non polar. Ya kan? Karena kan atas bawah nih yang Iya. ada PeB-nya. Yang ini kan enggak. Iya, benar. Ya, jadi lihat aja gambarnya seperti apa. Apalagi ya? Oh, ini tadi nih yang orde ikatan nih. Kita harus tahu dulu model dari apa sih namanya nih? Orbital molekul. Nah, jadi orbital molekul itu menyebutkan kalau semua orbitalnya bergabung. Atom itu nggak hanya yang di luarnya aja, yang di dalam juga. Nanti akan terbentuk dua jenis orbital. Ada orbital ikatan, bonding, sama orbital anti-bonding.
Ini asalnya karena adanya apa sih istilahnya? Interferensi di gelombang. Kan kalau di gelombang ada belajar interferensi kan? Iya. Jadi kalau gelombang transversal kan bukit lembah tuh. Kalau bukit ketemu bukit, lembah ketemu lembah kan positif, konstruktif kan, makin besar dia gelombangnya. Terbentuklah ikatan bonding. Tapi kalau positif sama negatif, lembah sama bukit kan nggak menyatu tuh, malah saling meniadakan kan. Terbentuklah anti bonding gitu. Nah itu dasar ininya, dasar teorinya. Tuh. Oke. Nah energinya lebih tinggi yang anti bonding daripada yang bonding. Nanti jumlahkan elektronnya, isi bonding dulu, kalau penuh baru naik ke anti bonding. Ini nih. Ini H, Nah, ya itu isi gimana dulu sih yang bawah. mesti? Kan H itu ada satu elektron di satu S kan? Iya. Ini kan masing-masing ada satu orbital. Totalnya harus ada dua nih. Yang di kiri kanan ini orbital atom. Yang di tengah ini orbital molekul yang bergabung. Jadi ada satu orbital bonding, ada satu orbital anti bonding. Isi yang di bawah dulu dua elektron nih. Isi di bawah dulu. Nah, sekarang ada satu orbital yang terisi penuh kan? Berapa orde ikatannya? Orde ikatan itu cara mencarinya jumlah elektron bonding kurang jumlah orbital dikurang elektron anti bonding bagi 2. Berarti kan 2 dikurang 0 bagi 2 kan? 1. Iya. Nah, berarti orde ikatannya 1. Kalau ini helium 2, He2, masing-masing 2 elektron. Gabung nih. Totalnya kan 4 tuh betul. Orde ikatannya berapa? 2 kurang 2, 0. Berarti tidak terbentuk ikatannya. Itu. Nggak ada ikatannya. Nggak bisa He itu bergabung. Nah ini ya. Jumlah bonding dikurang anti bonding bagi 2. Nah, tahu itu bonding apa nggak bondingnya dari mana tuh? Tadi. Ini digambar. Digambar. Ini kan yang S tuh. Iya. Yang bonding itu yang bawah, anti bonding yang atas, yang ada tanda bintang star ini. Itu anti bonding ya. Betul. Nah, yang ini yang S, ini yang P. Cuman yang P itu ada 2 jenis urutannya. Kalau yang di sebelah kiri itu yang total elektronnya kurang dari 14. Maksimal 14. Ini bedanya apa? Bedanya cuma yang di sini nih. Ini sama ini yang beda. Kalau ini pi dulu baru sigma. 2pi 1 sigma. Kalau ini sigma dulu baru pi. Jadi yang ini yang di sebelah kiri sama persis dengan yang anti bonding, tapi kalau yang di sebelah kanan itu mirror. Cermin kan? 2 Itu 1. kenapa bisa beda gitu, Kak? Iya, itu ada asal muasalnya tapi panjang kalau dijelaskan, enggak usah. Oh iya. Karena dihafal aja. Gimana sih, Kak? Saya masih belum ngerti ini. Yang ini yang pi. Yang Ah, pi itu. oke. Apa bedanya pi sama sigma? Nih saya lihat. Yang ini Kak apa? Yang pi ini 2px gitu-gitu. Ya, kita definisikan dulu. Ada ikatan sigma, Iya. ada ikatan Pi. pi. Bedanya apa? Kalau ikatan sigma itu terbentuk akibat adanya overlap orbital. Tumpang tindih ya. Kalau ini dia tidak overlap. Ya ini sifatnya kuat, kalau ini sifatnya lemah. Nah, ikatan pi itu selalu ada di ikatan rangkap. Rangkap. Kayak gini nih. Ya. Ya. Kalau ada ikatan kovalen, satunya pasti sigma. Kalau rangkap, satunya sigma, satunya pi. Satunya pi. Oh iya. Nah, gitu. Kalau gini juga ini sigma 2, 1, 3 sigma, 1 pi. Selalu gitu. Sering sekali ada pertanyaan seperti itu.
Hitung berapa jumlah ikatan sigma dan ikatan pi dari molekul berikut. Nah, lihat aja ikatan rangkapnya ada berapa. Kalau rangkap kalau rangkap 2 berarti satunya sigma, satunya pi. Kalau ikatan rangkap 3, satunya sigma, duanya pi. Oh Nah, itu. iya, oke. Ini sigma 2s artinya ikatan sigma dari 2s, dari orbital 2s. Ini sigma star 2s artinya ikatan sigma yang antibonding. Nah, kalau yang ini ikatan pi dulu yang terbentuk di sini kan. Harusnya ikatan sigma dulu sih, karena sigma itu tuh dasar ikatannya lah, ikatan kovalen yang betulannya lah. Tapi karena ini energinya naik nih, ya udahlah kita terima gitu aja lah ya. Jadi yang diisi itu yang di bawah dulu. Cara ngisinya seperti mengisi kotak-kotak di konfigurasi elektron. Jadi kalau ini ada dua, gini, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Kalau ini ada berapa ya? Saya masukkan 3 deh. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini berapa elektron nih? 4, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, nggak boleh berlebih. Nah, gini. Ini kan total ada 4 elektron kan? Kalau gini harus sama ya, Kak? Apa namanya? Harus sama 2 sama 2 gitu. Atau boleh beda? Boleh beda, tapi ini kasusnya homonuklir tulisannya. Oh, tadi ya. Oh iya. Homonuklir artinya unsurnya sama. Kalau heteronuklir oke. beda. Kayak CO, karbon monoksida itu kan heteronuklir. Iya. Nah, ini kan 2 nih. Total 4 kan? Jadi kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Berapa ikatannya? Kalau saya nggak perlu lihat yang bawah, lihat aja yang terakhir. Karena bawah ini kan udah saling meniadakan kan? Udah 0 kan totalnya bawah. Lihat aja yang atas. Iya. 4 bagi 2. 2. Berarti ini orde ikatannya 2 gitu. Oh, 2 itu dari situ ya? Yang P2 itu? Iya. Oh. Coba sekarang itu kenapa ada kenapa? X ada Y itu, Kak? X aja itu apanya? Ini orbital P-nya tuh. Mana ya? Saya liatin orbital P. Lama. Bentar ya, saya cari ini aja. Nah, ini deh. Ini S itu bentuknya bulat. Cuman ada satu orientasi aja karena kan ke segala arah kan. Kalau P itu dia sesuai sumbu. Mana ya gambarnya? Nah, ini. Nah, kalau P itu sesuai sumbu. Ada PX, ada PY, ada PZ. Kesumbu mana dia? Kalau kesumbu X namanya PX. Kalau kesumbu Y, PY. Kalau kesumbu Z, PZ. Oh, yang itu. Ya. Oh, yang itu, betul. Nah, ini PX, PY, PZ kan. Kalau D ada 5 gitu. Jadi tadi ada mana tadi simbolnya? Ini tadi menunjukkan orbital. Nah, ini ikatan sigma yang seperti ini. Langsung nempel. Nih. Ikatan P itu yang ini nih. PY sama PY, PX sama PX. Nah, ini ikatan P-nya nih. Iya. Dia nggak tumpang tindih kan?
Iya. Ketemu Kalau aja. sigma tumpang tindih. Nah, kalau sigma dia langsung tumpang tindih tuh. Overlap. Makanya lebih kuat. Kata dia. Nah, ini makanya ada yang PX, ada PY, ada PZ gitu. Walaupun sebenarnya PX, PY, PZ itu bisa berubah sih kodenya. Bisa aja yang sigma duluan itu PX, temennya YZ bisa. Karena XYZ itu kan bisa kita putar-putar. Yang penting konsisten aja. Kalau yang di bawah ini sigmanya PZ, atasnya sigma starnya juga harus PZ. Oh, berarti bisa ditukar-tukar ya, misalnya Boleh. sigmanya Y, atasnya juga Y gitu ya? Ya, saya malah lebih sering sigmanya tuh yang X malah. Oh iya. Nggak masalah. X, Y, Z gitu. Iya. Oke. Oke? Ini Ya, terus terjawab kan ya? Gimana? abis yang ini Kak kan udah tuh diisi tuh, yang di bawah tuh yang Pi 2PX sama 2PY. Terus abis itu? Cari order ikatannya. Oh, 2 udah ketemu itu ya. Iya. Kalau oksigen itu 4 ini kan, kayak 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oksigen 8 4 kan? gimana maksudnya? Oksigen itu Oh, kan 1 S2, 2 S2, 2 P4 kan? Oksigen kan 8. oh, ya ya benar. Kalau O2 totalnya kan 16 ya. Hmm. Kalau 16 berarti ikutnya sebelah kanan ini. Karena lebih dari 14 kan totalnya kan? Nah, kita isi 8 elektron di P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada mengisi di Isinya harus dari bawah dulu atau bebas ya Kak? harus dari bawah. Oh iya, Kan energi nih, energinya sudah dari bawah. dari Masih kecil ya. pokok. Ini kan 6 dikurang 2, 4 kan? Bagi Dibagi 2. 2, berarti bond ordernya 2. Oke. Nah, sekarang kalau pertanyaannya mana yang lebih kuat? O2, O2 plus, atau O2 min? Mana yang paling kuat kekuatan ikatannya? Lihat aja bond ordernya. Bond Yang ordernya O2 ini. O2 min dong. Kalau O2 min berarti kan kelebihan 1 elektron. Iya. Tambah 1 elektron di sini Oh, kan? iya malah kecil ya. Itu juga. Nah, 1,5 jadinya. Iya, ya, ditambah harusnya. Nah, kalau O2 plus berarti buang 2 elektron dong. 2 ya? Buang 2 kan? Oh iya, 2 benar. Berarti ini buang 2. Buang 1 kan ya? Kalau O2 Ah plus. iya. Dari sini kan buang 1, jadi ini doang kan? Ya. Iya. 2,5. Nah, ini 2, ini 2,5, ini 1,5. Jadi yang paling kuat tuh O2 plus, O2, baru O2 min. Itu aja. Oh iya, oke oke. Kayak buat PDF-nya boleh minta nggak Kak? Apa tuh? Ini PDF ini. Buku. Ini ya buku ini. Mau buku boleh? Nanti saya kasih linknya. Oke, Ini buku oke. Brady sih. Kamu pakai Brady atau Brady. Brady? Ada nih. Nanti saya kasih. Kalau yang ini apa? Ini Brady. Oke. Oke, nanti saya kasih. Gimana, cukup? Cukup sih kakaknya. Nanti Buat kita ada sambung lagi di waktu berikutnya. Nanti kapan ya? ada Kalau waktu kapan lagi? Kamis gitu Kak. Apa ya? Kamis kali ya. Jumat.